Semenjak ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, Pulau Muna telah dihuni oleh sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara berburu ataupun bercocok tanam. Semua itu seperti terlihat dari goresan-goresan menyerupai lukisan pada beberapa gua di desa Liangkabori. Demikian pertanda bila tanah Wuna sangat subur. Pada masa bangsa Eropa melakukan pelayaran ke wilayah timur khususnya di Nusantara untuk mencari rempah-rempah, Pulau Muna disinyalir menjadi salah satu wilayah penghasil rempah dan sejumlah komoditas unggulan kala itu. Ini dikuatkan dengan adanya beberapa rempah dan komoditas seperti kemiri, pala, kelapa, kapuk, serta kayu jati. Hal tersebut terungkap dalam workshop yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan yang didanai Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan itu, Laodeane selaku Ketua Panitia dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk menelusuri lebih jauh tentang kemungkinan Pulau Muna sebagai jalur rempah, demi membangkitkan ingatan kolektif masyarakat Muna dalam rangka melihat jalur rempah ini ke depan. Karena kalau kita bicara jalur rempah, menurut Ketua Jalur Rempah Indonesia Pak Nantu, Indonesia ini sudah sekitar 4.500 tahun yang lalu sudah ada jalur rempah. Jadi hari ini kita coba menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat Muna kaitan dengan kegiatan kita hari ini. Sementara itu, Kepala BPNB Sulawesi Selatan Andi Syamsur Rijal mengungkapkan, kegiatan workshop penelusuran jalur rempah merupakan program nasional dalam rangka pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia. Program ini adalah merupakan program nasional yang dalam rangka pengusulan jalur rempah menjadi warisan dunia, nominasi warisan dunia. Jadi program ini mulai tahun 2020 sampai 2024. Jadi secara terus menerus dilaksanakan. 2020 pengenalan, 2021 adalah semacam kampanye, 2023 itu kita berusaha bagaimana jalur rempah ini menjadi semacam ini endemik. Endemik itu sesuatu yang kalau orang ditanya tidak perlu berpikir untuk menyampaikan jawabannya, jadi mengerti, memahami apa itu jalur rempah. Seperti diketahui, di Indonesia sudah ada 20 titik jalur rempah yang sesungguhnya itu berdasarkan pada aspek jalur yang bisa dilalui pelayaran. Padahal selain 20 titik itu masih banyak di Indonesia namun belum diketahui. Tadi 20 titik ya Pak ya, saya menjelaskan kembali bahwa itu sebenarnya acuannya dari sebagian besar lokasi itu yang bisa diakses secara pelayaran. Itu Pak dasarnya yang awalnya kenapa muncul 20 titik itu. Padahal di luar dari 20 titik itu banyak sekali Pak yang bisa diakses, cuma belum diketahui secara luas. Jadi ini berdasarkan sumber-sumber yang diketahui aja yang sudah dipublish dan data-data dari kementerian lain yang terkait dengan pelayaran seperti itu, 20 titik itu.
Adapun terkait bukti rempah-rempah dan komoditas yang terdapat di Pulau Muna, Dr. Syahrun menjelaskan bahwa yang dimaksud itu seperti kopi, kemiri, dan kayu jati. Semua rempah dan komoditas tersebut ditengarai diperdagangkan melalui pelabuhan Wasolangka. Nah, apakah kopi ini tanaman asli kita? Nah, ini kalau kita melihat seperti itu, berarti jauh sebelum itu ya kita sudah punya. Artinya secara pelabuhan tadi mungkin kita tidak punya ini, tapi komunitas kopi andalan kita kalau kita lihat Kampung Lama yang disebut Kaindia, kalau di Laloya itu kebetulan saya orang Laloya. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Nah, kemudian kemiri. Nah, ini banyak sekali. Artinya komunitas-komunitas itu yang dijadikan sebagai bahan rempah-rempah kebutuhan orang Eropa pada waktu itu. Ini kalau kita mengambil lagi rentetan sejarah ketika kedatangan Belanda misalnya dengan VOC-nya, mereka datang pada tahun 1602, mereka tiba di pelabuhan Banten, kemudian mereka menelusuri semua daerah-daerah pantai di Indonesia. Itu tidak kemungkinan dan sampai juga di kita. Beberapa sumber yang saya dapatkan, kemarin itu saya punya buku tentang sejarah Kristen di Muna. Itu luar biasa, ternyata sejak dulu komunitas-komunitas apa yang ada di kita ini itu sudah sampai juga di negeri Belanda. Misalnya jati. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid. Nah, apakah jati itu masuk komoditas rempah? Kalau dari pengertiannya saya kira tidak masuk, tetapi menjadi komoditas andalan Muna pada waktu itu yang diperdagangkan dan dibawa ke luar negeri itu adalah jati. Hal serupa juga disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Laodeane, bahwa dahulunya Wasolangka disebut Cilangka oleh orang Belanda. Di dalam jalur rempah ini, Pulau Muna itu menurut beberapa referensi dan diskusi beberapa teman, terutama Pak Prof. Lamiampe, di dokumen Belanda itu ada 2 tempat di Muna yang menjadi jalur rempah. Di Wasolangka, Parigi, di dokumen Belanda itu disebut Cilangka. Saya temukan situ. Jadi rempah yang dibawa di sana itu adalah jati, dan jati itu masuk Surabaya sampai Perancis, sampai Belanda. Selain Wasolangka, bandar lain sebagai tempat mengangkut rempah dan komoditas dari Muna adalah Lohia. Kemudian di Lohia, menurut Pak Prof. Niampe, itu ada rotan yang dibawa di sana, dibawa keluar untuk memenuhi kebutuhan di Surabaya, kemudian kebutuhan mebel di Jawa pada saat itu. Namun kedua bandar Wasolangka dan Lohia belum tercantum dalam 20 titik jalur rempah di Indonesia. Meskipun demikian, 20 titik itu baru permulaan, sehingga sangat terbuka kemungkinan bandar Wasolangka dan Lohia adalah bukti kuat bahwa pada zaman dahulu Muna termasuk salah satu daerah penghasil rempah dan komoditas unggulan di Nusantara. Dua titik ini memang di dalam yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tentang 2 titik-titik jalur rempah, Muna tidak masuk. Ini adalah titik awal menurut Pak
Andi Samsurija, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 20 titik yang hari ini diekspos oleh Kemdikbud itu adalah baru titik awal. Masih banyak titik-titik lain yang tidak ditemukan, yang belum ditemukan dan belum disampaikan. Oleh karena itu, jalur rempah ini bagi kita masyarakat Muna, ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kesadaran kolektif kita orang Muna, bahwa di Muna pernah ada bandar yang dijadikan oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk mengangkut rempah-rempah yang ada di wilayah Muna.